Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita, dengan gue dan Ayu di Garam. Semoga serem. Nah, episode kali ini kita terpaksa harus kembali lagi ke habit kita yang awal. Kita ngobrol sama bintang tamu karena kondisi masih PSBB. Kita masih belum bisa silaturahmi keluar dengan bergerombol, dengan rame-rame gitu. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada ketua grup motor yang sedang naik daun, sedang diperbincangkan di mana-mana, terutama di grup WhatsApp bapak-bapak komplek. Sudah ada Andre Taulani. Selamat malam, Pak Wendy, Bu Ayu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lihat ada putih-putih ya di sini. Itu chat. Itu chat. Malah si lampu. Deh, Pak Haji, ini kita kan garam nih sebenarnya pengennya serem nih. Jadi namanya Garam. Garam, semoga serem. Oh, jadi gitu. ya semoga dari cerita lu kita bisa merasakan keseraman, tapi nggak tahu juga nih ini apakah memang cerita lu nyata lu alamin seumur hidup lu nih, usia lu sekarang udah gua nggak tahu berapa lah. Ada gak sih cerita-cerita yang lu alami sendiri gitu terutama? Ini kan acaranya Garam. Ya. Penontonnya asin nih. Makanya gue namain Sinners dari asin. Asin itu ada singkatan nih. Apa? Agak sinis. Iya. Lu acaranya julid dong harusnya, bukan acara horor dong. Lu ada gak sih deh? Kalau dibilang pengalaman yang serem-serem sih gue lupa ya apa ya. Karena gue yakin bahwa sebetulnya dunia lain itu ada. Oke. Tinggal kita itu mau meyakini 100% atau tidak. Kadang-kadang ada untuk menyemangati diri kita supaya kita nggak takut, kita bilang nggak ada itu, cuman ini. Itu hanya sebagai ungkapan bahwa kita sebetulnya biar nggak takut gitu. Padahal sebetulnya ada. Padahal sebetulnya lu juga takut. Padahal sebenarnya takut, padahal sebenarnya deg-degan juga gitu kan. Gue pernah mengalami waktu itu kejadian di bank. Di bank? Di bank bangunan. Oke. Maksudnya di bank, kantor bank. Nah, ini Oke lagi ya. Bukan dipancing lagi. Saya tuh kalau dipancing nggak bisa. Ya iya emang bener. Gue tuh punya kantor, punya bank langganan. Oke. Itu di dekat rumah gue. Jadi di bank itu dia ada di ruko-ruko. Nah kalau masuk ke rukonya itu, di posisinya di hook. Oke. Jadi ada dua muka tuh, dua jalan. Iya. Jalan utamanya masuk ini, ada jalan dari samping. Tapi jalan dari samping ini seringnya ditutup. Ya. Karena jalan dari samping ini tembusnya aksesnya komplek. Oke. Jadi dulu sering dibuat orang keluar masuk, cuman karena mungkin bahaya atau gimana akhirnya jadi ditutup. Tapi masih tetap bisa dibuka akses itu. Nah, kalau malam memang sepi banget. Daerah ruko itu pasti sepi kalau malam. Suatu ketika gue pernah ngambil ATM. Gokil. ATM lu ambil? Maksudnya ngambil uang di Uang ATM. di ATM. Gitu, di ATM. Nah, emang sepi kalau malam kan. Nah, selesai ngambil kira-kira jam, sebenarnya nggak terlalu malam banget sih, jam 11-an gitulah, kan nggak terlalu malam banget. Lumayan dong, itu jam 11 mah udah lumayan. Iya sih, maksud Tapi gua biasanya masih rame. masih rame ya, Oke. tukang nasi goreng, tukang apa lah gitu. Nah, habis ngambil, terus gue pulang, pas mau keluar, lebih cepet lewat sini nih, karena langsung belok, keluar langsung jalan raya. Kalau yang ini agak jauh nih, Oke. padahal ini jalan utamanya. Udah kita lewat situ aja deh. Lagian kalau udah malam gini kan nggak ada mobil keluar masuk, jadi aman lah. Udah keluar tuh lewat situ. Nah, besis keluar, belok kiri, ini ketemu jalan raya. Nah, di pas belokan kiri ini kayak trotoar gitu kan. Trotoar tuh ada pohon-pohon bonsai gitu. Tapi memang gelap, nggak ada penerangan di situ. Itu ada orang berdiri gitu. Tuh gue merinding itu tuh. Tuh bener. Berdiri gitu kan. Mukanya tuh serem banget, mukanya tuh kayak muka hancur gitu. Dia diem aja gini kan. Oh, mukanya kelihatan? Mukanya kelihatan tapi hancur, yang ngeri gitu, serem. Terus dia diem. Ngapain coba gelap-gelapan di situ dia diem. Tadi gue pikir orang gila apa-apa kali gitu, tapi dia diem, matanya melotot diem gitu. Nah pas gue keluar, gue nengok, gue nengok dari jendela, loh ada orang di sini ngapain gitu. Terus gue langsung ini lagi nih, sampai kepikiran juga tuh ngapain ya orang di situ ya. Nggak berapa lama, nggak lama banget ya, cuman sebentar doang. Abis itu gue nengok lagi, nggak ada men, udah nggak ada. Udah nggak, gue merinding tuh, lihat merinding gue tuh. Beneran merinding gue. Iya merinding. Emang udah nggak ada. Duh tadi apaan ya? Posturnya orang. Mukanya serem gitu, yang beradakan hancur tuh mata. Lu kelihatan hanya setengah badan berarti. Full, dia full, berdiri. Berarti lu ngeliat dia napak apa enggak? Napak, berdiri biasa di pinggir trotoar gitu, tapi emang gelap. Ada pohon-pohon bonsai gitu. Terus gue nengok udah nggak ada. Secepat apa sih orang lari? Iya.
Kalau orang gila masa juga ngapain dia lari sampai sekencang itu? The Flash bukan, ya kan? Terus, aduh gila, abis itu serem banget. Nah, besok-besoknya gue tanya sama security-nya. Pas lagi siang-siang nih, Pak, ini kalau malam kan sepi banget. Ini nggak sih suka ada penampak atau sesuatu yang serem nggak sih? Emang bener Mas, Pak Andre, dia bilang begitu. Ada yang pernah bunuh diri gitu ya, di rumah. Jadi dia berdiri di situ, seberangnya itu rumah. Dulu rumah itu rumah kosong, ada orang bunuh diri. Sekarang rumah itu udah direnovasi. Gede, cakep, tulisannya dijual. Jadi rumah baru jadi mau dijual. Nah orang satpam itu bilang, satpam komplek, ini rumah di sini tuh ada bunuh diri. Tapi dulu ya bukan rumah yang sekarang, ini kan udah direnovasi. Nah itu di situ. Wah gila Ben, semenjak itu udah gue pindah bank. Serius? Iya, gue gak mau lagi di bank yang di situ, gue cari bank yang lain. Beneran? Beneran. Tapi kan lu bisa dibilang menurut gua ya, termasuk orang yang religius lah, ya kan. Nah, lu menyikapi hal-hal seperti itu selain yang tadi lu bilang tuh kayak gimana deh? Ya memang ada, memang pasti di rumah lu deh, nggak mungkin nggak ada kejadian-kejadian yang minimal dialamin gitu. Sama anak-anak lu, sama istri lu, mbak lu. Kalau di rumah gue kan naik tangga tuh ke atas tuh, tangganya ngelingkar gitu tuh. Tuh pernah ada yang lihat orang bayangan naik, berapa kali set gitu naik kayak orang naik. Padahal nggak ada siapa-siapa. Bini gue suka lihat gitu, terus dia suka bilang tuh, oh, tadi aku lihat ini di atas ada orang naik, padahal nggak ada siapa-siapa. Nah gue berusaha bilang, nggak apa-apa itu cuman kamu aja lagi mikir yang aneh-aneh gitu. Enggak Pak, tapi aku pernah lihat berapa kali. Oh itu ya udah, memang pasti ada yang nungguin, tapi itu baik. Gue nyemangatin anak-anak gitu loh. Apalagi di rumah ini kita bangun, kita pakai pamit dulu, terus kita undang anak yatim, setiap 1 bulan sekali selalu pada pengajian gitu. Artinya kita kulo nuwun lah, minta tolong dilindungi. Ya semoga saja yang memang melindungi rumah itu orang baik. Gitu. Bukan makhluk baik. Gitu. Nah kalau rumah sama garasi lo. Nah garasi ini nih, ini juga bener lupa. Ini juga kejadian. Karyawan gue di situ tiga kali pernah nih ngelihat di ujung. Jadi garasi gue tuh kan mobil-mobil pas di ujung. Itu ada cewek. Ada cewek tuh duduk aja tuh di bawah gitu. Duduk aja gitu. Nah yang teman gue si Cucuy yang bawa gua motor tuh dia pernah cerita waktu itu dia lagi ngedesain garasi gua waktu awal-awal dibangun, ngedesain sama tukang listrik gitu temannya dia yang bagian-bagian instalasi listrik. Jadi kerjanya udah sampai lembur sampai malam tuh, udah pada ngantuk kali capek dia duduk-duduk di situ kan sambil ngeliatin tembok-tembok yang habis dipasang-pasangin wall sign segala macam. Tiba-tiba gitu, itu ada apaan? Duduk orang cewek, langsung mereka ini kan spontan kaget, astagfirullahaladzim. Nah yang tukang listrik gue ini kebetulan orangnya memang taat agama baik dan dia berani gitu ya. Akhirnya dia sholat di situ 2 rakaat. Terus abis itu dia bilang namanya Yuli. Dia bilang kan namanya Yuli. Sampai tahu namanya. Sampai tahu namanya si tukang listrik gue tuh. Kok bisa tahu namanya? Nah lu ngalamin nggak? Gue alhamdulillah nggak ngalamin sih, belum pernah gitu. Tapi setelah disolatin sama si tukang listrik ini, terus udah aman, udah nggak pernah lagi. Terus sekarang ada yang jagain di rumah itu, orang gue namanya Soleh. Kebetulan orangnya juga taat beragama dan dia sering yasinin, dia ngajiin. Alhamdulillah udah aman sekarang. Memang garasi gue tuh sejak gue bangun sampai jadi belum pernah gue ngajiin, belum pernah selamatan lah gitu. Kalau rumah udah gitu kan, belum pernah selamatan. Nah setelah di ngajiin, terus sekarang ada yang nungguin di rumah si Soleh juga rajin ngaji gitu. Jadi ya udah lebih sejuk, lebih enak lah gitu. Ternyata memang banyak ya hal-hal gaib itu yang di sekitar kita gitu. Kamu udah mau nanya? Bunda mau nanya? Enggak, tadi aku sempat ngedenger suara doang. Di mana? Di belakang Bunda. Oh iya? Soalnya Ayu kan memang ada sixth sense kan. Memang dia sensitif lah. Kebetulan kan memang sebelah kita kan kebun kosong. Sengaja ya? Kenapa kamu syutingin di sini? Udah tahu udah kebun kosong. Emang sengaja dia kayaknya. Nggak harusnya di studio gitu. Cuma maksudnya biar ada suasana baru. Apa tuh? Tuh. Enggak itu suara angin aja. Itu suara angin aja. Tok. Enggak. Itu suara angin aja. Suara angin aja. Kita udahan aja yuk. Masa udahan. Oh gitu sih, nyata cerita terus mancingnya ke situ. Enggak lah, enggak. Tapi anak-anak lu nih beneran deh. Kan ada makhluk-makhluk yang memang suka mengganggu anak kecil. Iya dong. Nah, kalau anak lu pernah nggak sampai melihat sesuatu sampai yang ketakutan banget dan cerita sama lu? Alhamdulillah nggak pernah. Anak-anak gua alhamdulillah sampai saat ini belum pernah diperlihatkan sesuatu atau apapun, nggak pernah. Karena gua sudah memproteksi.
Dan selalu gua mengajarkan ke anak-anak bahwa kita harus yakin kita punya Allah dan derajat manusia itu lebih tinggi daripada setan, iblis. Jadi kita harus yakin bahwa everything is okay. Makanya kamu harus rajin sholat, ngajinya yang rutin, setiap malam Jumat, yasinan kayak atau apapun, kamu ngaji di rumah juga bagus. Dan papa selalu menjalankan syariat setiap minimal 1 bulan sekali kita undang anak yatim untuk tadarusan, khatam Quran 1 malam, bahkan sampai nginep. Gue biarin sampai ngaji, sampai nginep gitu. Kan kadang-kadang mungkin capek sampai malamnya tidur istirahat. Besok mereka kembali lagi ke pesantren gitu. Ya itu udah gue proteksi semua. Di samping dari luar kita bawa orang ngaji, di dalamnya sendiri juga kita semua harus kuat. Gitu. Dan di lokasi syuting lu sama sekali belum pernah mengalami kejadian-kejadian. Kalau di lokasi syuting lupa. Dulu gue pernah syutingnya apa ya? Susuk Pocong film. Gue malam-malam di syuting di kuburan dan gue masuk ke dalam kuburan yang benar-benar digali gitu. Ceritanya ini apa? Gali kuburan dan ada jenazah di bawah. Walaupun memang itu bohongan ya, tapi tetap aja lu syuting tengah malam di kuburan pula lagi kan, gitu. Tapi Om pernah nggak sih kayak pengen gitu dibuka mata batinnya? Enggak deh, enggak. Ya lu bilang kan tadi derajat kita lebih tinggi. Ya, tapi enggak juga harus kita jadinya ngeliatin juga gitu. Berarti lu apa? Kenapa alasannya lu kenapa? Ya lebih baik nggak usah. Kita apa namanya bersahabat tapi ya udah masing-masing punya dunia, ya udah nggak usah mengganggu, dan gue juga nggak ganggu dunia dia juga nggak ganggu dunia gue gitu. Berarti lu dari muda ibaratnya gitu ya, hampir tidak pernah kayak yang itu tadi gue ceritain nggak pernah. Nah gue paling takut tuh song-songan mana setan, gue nggak berani tak kabur, nanti bener-bener di kejadian ditongolin. Iya jangan deh, jangankan sama setan, sama manusia aja kita nggak boleh sombong begitu. Gak ada lagi cerita seremnya? Udah ya kayaknya. Kayaknya emang lurus-lurus aja hidup lu ya Pak Haji ya? Iya, insya Allah. Memang menikmati, dan menurut lu konsep hidup adalah ya sudah berdampingan. Tanpa harus mengganggu satu sama lain. Tapi, nih pertanyaan gua, kalau suatu saat terjadi, sampai ada sosok makhluk yang mengganggu lu. Apa sih? Wah itu angin. Mengganggu lu, bukan mengganggu lu kuat lah, keluarga lu, anak-anak lu. Ya sandaran gua Allah aja. Sandaran gua Allah, ya gua minta sama Allah, ya Allah lindungi kami semua. Kan ada bacaan Quran juga, lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya, doanya udah. Doanya udah ada. Doanya udah ada di Quran gitu. Ya udah, patokannya itu. Yakin Allah pasti bantu. Gitu. Oke, Sinners, begitu aja episode kita kali ini, karena memang bisa dibilang Andre adalah sosok yang sangat kalem sih ya. Jadi tidak terlalu gerasak gerusuk sama hal-hal yang berseberangan atau ya seperti tadi dia bilang, apapun itu selama bisa berdampingan dan hidup damai, kenapa harus saling mengganggu, saling nunjukin satu sama lain. Kalaupun sampai nunjukin berarti kan memang ada yang niat iseng. Ya kayak kita mau kencing di tempat-tempat yang wah ini kayaknya tempatnya ini ya. Kita harus izin dulu, permisi, mohon maaf, bukan mau mengganggu, gini-gini. Ya ngomong aja, kita kayak ngomong biasa. Mereka juga pasti mendengar gitu. Berarti adik gua waktu itu sampai bijinya gede sebelah. Itu nggak ngomong mungkin. Tapi di kamar mandi gua. Kayaknya di kamar mandi lu ada. Ya memang ada. Iya makanya. Walaupun begitu, walaupun itu keluarga. Iya, tetap aja. Kan dia udah lebih dulu tinggal di situ, cuman mungkin wujudnya nggak kelihatan. Makanya kita harus permisi dulu. Gitu. Oke deh, Sinners, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Garam. Semoga serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.